Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi tentang model pembelajaran sistem perilaku. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, sejarah perkembangan model pembelajaran sistem perilaku. Kedua, prinsip model pembelajaran sistem perilaku. Teori model pembelajaran sistem perilaku, dan konsep utama model pembelajaran sistem perilaku. Pada akhir tahun 1950-an, para pendidik mulai bekerja di sekolah dengan menerapkan prinsip perilaku, terutama bentuk manajemen kontingensi dan materi pembelajaran terprogram. Bagi beberapa tips, peserta didik model pembelajaran tersebut telah sukses besar. Misalnya, beberapa peserta didik yang sebelumnya tidak membuat kemajuan dalam pengembangan bahasa dan pembelajaran sosial, sekarang dapat dilatih dan seringkali bisa bergaul dengan individu yang lain secara normal. Selama 30 tahun terakhir, sejumlah besar penelitian telah menunjukkan keefektifan model pembelajaran kelompok perilaku dalam mengatasi berbagai macam masalah belajar, mulai dari fobia terhadap mata pelajaran seperti matematika, keterampilan sosial, masalah perilaku, dan kecemasan tes. Terdapat 4 prinsip dasar dalam model pembelajaran perilaku, yaitu yang pertama, perilaku merupakan kejadian yang bisa dikenal dan diamati. Pada dasarnya, setiap rangsangan yang diberikan akan memperlihatkan perilaku yang memiliki dampak konsekuensi, yang mana hal itu dapat pula diperkuat oleh beragam kemungkinan yang menjelaskan bahwa setiap rangsangan yang diberikan dapat membentuk perilaku yang diperkuat tersebut. Hal ini dilakukan untuk menekan adanya konsekuensi negatif yang timbul akibat rangsangan yang diberikan. Kedua, tujuan dari perilaku ialah hal yang khusus, terpisah, dan memiliki ketergantungan antar individu satu dengan yang lainnya. Dalam model pembelajaran perilaku, walaupun seorang guru yang bersifat sebagai pemberi pengaruh, memberikan materi, dan metode yang sama, tidak bisa membuat setiap individu mendapatkan output yang sama juga. Akan selalu terjadi perbedaan dalam penerimaan rangsangan yang diberikan. Oleh karena itu, tidak bisa dipastikan bahwa output perilaku yang dihasilkan dari peserta didik satu dengan yang lainnya akan sama. Kemudian yang ketiga, kebutuhan terhadap perilaku yang kurang adaptif. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak sekali anggapan yang menyatakan bahwa ketakutan akan suatu hal, seperti fobia, itu tidak dapat dihilangkan. Padahal, pada faktanya, ketakutan itu dapat hilang jika ditangani dengan serius. Salah satunya dengan cara menangani pengaruh dalam mendekati hal tersebut. Keempat, teori perilaku terfokuskan pada segala hal yang terjadi saat ini. Selalu ada kegagalan dalam proses pengajaran. Kurangnya respon dari peserta didik mungkin adalah salah satu akibatnya. Namun, kegagalan tersebut bukanlah kegagalan mutlak, karena pada hakikatnya, manusia memiliki sikap untuk terus berproses dan berkembang. Manusia akan selalu mengikuti perkembangan yang memaksanya untuk mempelajari banyak hal agar bisa menghadapi perkembangan tersebut. Sehingga, walaupun pengajaran awal dinilai gagal pada saat itu tidak selamanya gagal. Karena peserta didik akan dibuat fokus oleh keadaan saat ini yang memaksanya untuk belajar lebih banyak agar bisa bertahan. Teori perilaku berkonsentrasi pada perilaku yang dapat diamati dan mengambil pandangan yang optimis. Dengan kondisi dan waktu yang tepat, tujuan dalam belajar dan tidak belajar dapat tercapai dengan baik. Intinya, stimulus membangkitkan perilaku respons yang menghasilkan konsekuensi. Timbal baliknya, konsekuensi negatif akan membuat kecil kemungkinan bahwa tingkah laku akan muncul. Tanggapan internal seperti rasa takut akan kegagalan yang menengahi tanggapan yang dapat diamati, seperti menghindari bahwa yang membangkitkan rasa takut akan kegagalan dapat diubah. Meskipun prinsip behavioris telah digunakan untuk merancang materi pembelajaran seperti simulasi yang telah digunakan oleh sejumlah besar peserta didik, kerangka acuan behavioris cenderung mengarah pada diskrit, konkret, dan individual.
Dua tanggapan yang serupa secara eksternal tidak harus dilanjutkan dari rangsangan asli yang sama. Satu orang mungkin ramah secara lahiriah karena berperilaku serupa, namun untuk menghindari dijauhi ataupun diabaikan. Sebaliknya, tidak ada dua orang yang akan merespons stimulus yang sama dengan cara yang persis sama. Akibatnya, prosedur untuk mendorong perilaku baru melibatkan penetapan tujuan perilaku individual yang spesifik. Hal ini tidak berarti bahwa pelatihan kelompok tidak mungkin dilakukan. Hal ini berarti bahwa tujuan setiap peserta didik mungkin berbeda dan bahwa proses pelatihan perlu disesuaikan secara individual dalam hal konten. Gagasan kunci dalam teori perilaku didasarkan pada paradigma responsif pengulangan stimulus, di mana perilaku manusia dianggap berada di bawah kendali lingkungan eksternal. Stimulus adalah kondisi, peristiwa, ataupun perubahan lingkungan individu yang menghasilkan perubahan perilaku. Stimulus bisa berupa lisan, tulisan, ataupun fisik. Respon dapat didefinisikan sebagai unit perilaku. Tanggapan mungkin terselubung, seperti kecemasan atau ketegangan, seperti berbicara ataupun memukul bola atau menandai sebuah kertas. Perilaku kompleks terdiri dari respon yang terdiri dari berbagai jenis tanggapan yang terkait secara fungsional, seperti dalam pemecahan masalah, pembagian yang panjang. Kondisi penguatan akan terjadi tergantung pada standar yang diterapkan. Dalam pengembangan keterampilan, apa yang bisa diterima oleh peserta didik pemula mungkin tidak dapat diterima oleh peserta didik tingkat lanjut. Jadi, saat latihan meningkat, guru mengharapkan kinerja yang lebih baik dan dengan demikian hanya akan memberi tanggapan yang lebih maju. Penguatan yang paling efektif segera mengikuti sebuah respon. Penguatan adalah inti dari model perilaku. Karena tanpa itu, perilaku atau tanggapan tidak dapat di bawah kendali rangsangan lingkungan tertentu. Sebuah penguat meningkatkan frekuensi respon yang menjadi kontingensinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.